wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita hadir di tempat ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya kita di tempat ini bisa menjadi amal yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul qiyamah. Selanjutnya, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita rindukan, sosok yang kita cintai, sosok yang menjadi motivasi kita untuk beramal saleh. Karena dahulu para tabi'in jika ditanya apa yang menyebabkan mereka itu bersemangat untuk masuk ke dalam surga, maka jawaban mereka adalah karena di dalam surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rindunya para salafun salih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menyebabkan besarnya motivasi mereka dalam beramal. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri, membahas mengenai perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu, ikhwafillah, kita sudah membahas beberapa sariyah dan ghazawat yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar Al-Kubra. Perang Badar ini merupakan perang yang sangat monumental dalam sejarah Islam, karena inilah awal mulanya terjadi benturan secara fisik antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah. Oleh karena itu perang Badar ini juga disebut sebagai Yaumul Furqan di dalam Al-Quran, hari pembeda antara hak dan batil, hari bertemunya antara ahlul haq, pembela kebenaran, dengan ahlul batil. Bahkan yang bertemu di dalam Yaumul Furqan ini bukan hanya ahlul haq dari kalangan manusia dan ahlul batil dari kalangan manusia, kan, tapi juga ahlul haq dari kalangan para malaikat ikut turun di dalam perang Badar ini, dan ahlul batil dari kalangan syaitan juga ikut turun dalam pertempuran Badar ini. Jadi ini betul-betul ya, pertempuran antara hak dan batil secara semesta gitu. Bukan hanya manusia ya, tapi juga makhluk yang tak kasat mata juga ikut hadir dalam pertempuran ini. Oleh karena itu ada keistimewaan tersendiri bagi para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ya, mereka mendapat julukan Al-Badri, julukan veteran perang Badar, dan mereka mendapat posisi terhormat di kalangan kaum muslimin. Kita bicara terlebih dahulu mengenai latar belakang. Latar belakang terjadinya perang Badar adalah sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kota Madinah sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah mendapatkan banyak ancaman dari
orang-orang kafir Makkah. Ya, ada serangan-serangan gelap ke kota Makkah, sehingga Nabi SAW menganggap perlu dilakukan sariyah, dilakukan ekspedisi-ekspedisi militer di sekitar Madinah untuk melindungi kota Madinah. Nah, salah satu sariyah yang terjadi adalah sariyah Nakhlah, ya kemarin kita bahas ya. Sariyah Nakhlah yang dipimpin oleh sahabat siapa kemarin? Sariyah Nakhlah. Yang akibat dari Sariyah Nakhlah ini, ya, orang-orang kafir Makkah mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk menyerang kota Madinah. Ya. Akibat dari Sariyah Nakhlah itu, karena dalam Sariyah Nakhlah inilah ada tawanan, ya, dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jash. Ya, ada tawanan yang berhasil ditawan oleh kaum muslimin, dan ada harta pampasan perang yang berhasil diambil oleh kaum muslimin. Ya, setelah Sariyah Nakhlah itulah, ya, orang-orang kafir Makkah mempersiapkan, ya, pasukan mereka secara sungguh-sungguh. Dan sebelum terjadinya Sariyah Nakhlah, terjadi satu perang yang disebut sebagai perang Dzul Usyairah. Yang perang ini sebetulnya nggak terjadi, ya, karena Nabi SAW keluar dari kota Madinah untuk mencegat kafilah dagang Mekah yang menuju Syam. Yang kafilah ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, beliau keluar bersama 150 orang pasukannya. Akan tetapi kafilah dagang ini ternyata berhasil lolos. Setelah lolos, ya, kemudian terjadi Sariyah Nakhlah. Kemudian sesudah itu datang lagi informasi bahwa kafilah dagang yang lolos di Dzul Usyairah akan kembali dari Syam menuju Mekah. Ya, akan kembali lagi tuh, dan bawa harta lebih banyak lagi. Ya, kafilah ini membawa 1000 ekor unta dan membawa 50.000 dinar. Sedangkan pengawalnya hanya 70 orang. Maka Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk keluar dari Madinah mencegat kafilah dagang ini di Badar. Ya. Nabi tidak mengajak seluruh kaum muslimin, ya, hanya sebagian saja, ya, yang mau ikut dipersilakan untuk berangkat, karena memang tujuannya hanya mencegat kafilah dagang yang jumlah prajuritnya cuma 70 orang. Ini kalau berhasil, ya, misi militer ini, maka ini akan menjadi misi yang sangat mudah, ya. 70 orang ini mudah untuk ditaklukkan. Ya, maka beliau keluar bersama dengan 313 kaum muslimin, atau dalam riwayat yang lain disebutkan 317 kaum muslimin. 82 dari kalangan muhajirin, 61 dari suku Aus, dan 170 orang dari suku Khazraj. Nah, kafilah dagang ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan ternyata juga mengirim mata-mata. Jadi ini perang intelijen, Pak. Rasulullah kirim mata-mata, kafilahnya ini mau lewat mana? Abu Sufyan juga kirim mata-mata. Ya. Sebelum kafilahnya lewat, kirim mata-mata. Apakah jalur yang akan dilewati ini aman atau tidak? Mata-matanya Abu Sufyan menginformasikan ini jalurnya nggak aman nih. Ya. Maka diberi saran supaya Abu Sufyan melintasi rute yang lain, melintasi rute ke arah Saiful Bahr, ke arah pesisir pantai. Ya. Tapi Abu Sufyan dapat informasi dari mata-mata ini bahwa pasukan Rasulullah, pasukan Muhammad sudah keluar dari Madinah, dan jumlah pasukannya besar, 300 orang. Ya. Maka Abu Sufyan mengambil keputusan, selain ia mengubah rute, dia juga mengutus utusan untuk segera ke kota Makkah meminta bala bantuan. Nah, utusan yang disuruh oleh Abu Sufyan ini namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Ya, dia disuruh mengendarai kuda yang paling cepat larinya. Kemudian kudanya ini dipotong hidungnya, dan dia disuruh memakai baju yang compang-camping. Jadi seakan-akan kafilah dagangnya Abu Sufyan ini dikesankan udah diserang gitu.
Ini kondisinya sudah gawat gitu. Bajunya compang-camping, kudanya hidungnya putus. Suruh lari segera ke kota Makkah. Sampai di kota Makkah, maka Damdam bin Amr al-Ghifari berteriak, "Ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, lindungilah kafilah dagang kalian. Kafilah dagang kalian diserang oleh Muhammad." Ya. Orang-orang Mekah yang memang sudah mempersiapkan pasukan sejak terjadinya peristiwa di Nakhlah, mereka makin emosi lagi ya. Mereka akhirnya menggalang kekuatan untuk keluar dari kota Makkah menyerang Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh Abu Jahal agar seluruh penduduk kota Makkah mengirimkan prajuritnya. Nggak boleh ada laki-laki di kota Makkah yang tidak mengirimkan prajuritnya. Diperintahkan supaya keluar semua para laki-laki. Kalau tidak bisa keluar, dia harus mengirimkan utusan. Maka para tokoh-tokoh Makkah ini semuanya keluar. Ya, kecuali satu orang, Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi, ini tidak keluar, tidak ikut dalam perang Badar. Ya, tapi dia mengirim utusan, dia orang kaya. Dia suruh ada tetangganya yang punya hutang sama dia, dia suruh kamu pergi. Ya. Kamu pergi mewakili saya. Ya, nanti kalau kamu berangkat mewakili saya, hutang kamu lunas. Orang kaya dia. Ya. Jadi Abu Lahab nyuruh tetangganya. Ya. Dan nanti Abu Lahab meninggalnya setelah perang Badar. Apakah terbunuh? Enggak. Abu Lahab matinya kena penyakit kusta. Ya. Tubuhnya mengeluarkan bau yang busuk. Sampai-sampai pembantunya, keluarganya tidak mau mengurus jenazahnya karena jenazah ini sudah bau luar biasa. Dan akhirnya pembantunya itu menggalikan lubang untuk tempat kuburnya Abu Lahab, dan kemudian jenazahnya Abu Lahab ditendang masuk ke dalam lubang itu. Ya, mati dalam keadaan hina, di dunia hina dan di akhirat juga hina, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan tabbat yada abi lahabi wa tabba. Wa tabba itu artinya sungguh-sungguh dia rugi dan sungguh-sungguh binasa, sungguh-sungguh hina. Saya selanaron, Abu Lahab itu sudah dipastikan masuk neraka. Masya Allah Pak, ini surat Al-Lahab ini Pak, bagian dari Ijazul Quran, bagian dari mukjizat Al-Quran. Kenapa? Karena Abu Lahab paman Nabi ya. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Ya, nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu artinya budaknya berhala Uzza. Budaknya Uzza tuh. Ya. Budaknya Uzza. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada orang yang beranggapan kakeknya Nabi itu ahlu tauhid. Coba lihat, kakeknya Nabi memberikan nama anaknya itu Abdul Uzza, budaknya berhala Uzza. Kira-kira ahlu tauhid akan memberikan anaknya itu nama seperti itu atau tidak kira-kira? Enggak. Ini mohon maaf ya. Saya nggak mau masuk perdebatan apakah nanti orang tuanya Nabi Muslim atau kafir atau apa. Tapi kalau kita perhatikan kakeknya Nabi itu ya begitu tuh. Memberi nama anaknya Abdul Uzza, budaknya berhala Uzza. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala gak mau sebut nama aslinya Abdul Uzza. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Abdul Uzza dalam Al-Quran dengan sebutan apa? Abu Lahab. Karena gak layak nama yang mengandung kesyirikan ada di dalam Al-Quran. Dan sejak dakwah Nabi SAW pertama secara terang-terangan ya, Abu Lahab ini sudah dipastikan saya selanaron, dia pasti akan masuk neraka. Dakwah Nabi terang-terangan tahun ke-3 atau tahun ke-4 setelah kenabian. Abu Lahab meninggalnya kapan? Tahun kedua sesudah hijrah. Itu berarti ada sekitar 12 tahun jarak antara surat Al-Lahab ini turun dengan matinya Abu Lahab. Dan selama 12 tahun itu
Abu Lahab konsisten dalam kekafiran. Konsisten. Ya, nggak kepikiran sedikit pun untuk masuk Islam. Nggak kepikiran sedikit pun untuk membatalkan ayat Al-Quran. Dia kan dengar itu ayat Al-Quran yang menyebutkan dia akan masuk neraka. Tapi dia nggak kepikiran, saya pura-pura aja deh masuk Islam gitu, supaya nanti orang-orang beranggapan, oh tuh Quran tuh salah tuh. Ternyata Abu Lahab Muslim. Kalau Muslim nggak mungkin masuk neraka selama-lamanya, nggak mungkin. Nggak kepikiran tuh, Abu Lahab nggak kepikiran begitu. Selama 12 tahun dia konsisten dalam kekafiran dan akhirnya mati betul dalam keadaan kafir. Sudah diprediksi 12 tahun sebelum matinya Abu Lahab, Al-Quran sudah menyebutkan Abu Lahab itu mati dalam keadaan kafir. Ya, jadi kembali lagi tadi, seluruh penduduk kota Madinah, seluruh penduduk kota Makkah keluar. Yang tidak bisa keluar, mereka mengirim utusan. Dan mereka keluar dengan pokah, mereka keluar dengan sombong. Bahkan mereka ajak perempuan-perempuan mereka, istri-istri mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar mereka makin bersemangat ketika berperang. Dengan tujuan agar mereka malu kalau lari dari medan pertempuran. Karena kalau lari dari medan pertempuran itu berarti mereka akan meninggalkan istri-istri mereka di medan pertempuran. Mereka bawa bidu-wanita, musik-musik untuk mengiringi kepergian mereka, ya, menyerang kaum muslimin. Berangkat mereka dengan sombong. Keluarlah 1.300 orang untuk menghadapi berapa tadi? 313 kaum muslimin. Nah, kafilah dagangnya Abu Sufyan ini yang diincar oleh Nabi SAW akhirnya berhasil lolos. Karena Abu Sufyan tadi punya mata-mata, tahu rutenya tidak aman. Mereka nggak lewat Badar, mereka lewat jalur pantai. Ya. Dan sesudah lolos, sudah berhasil menjauhi wilayah Badar, Abu Sufyan mengirim surat lagi kepada pasukan Mekkah, kepada Abu Jahal. Isi suratnya apa? Kondisi kami sudah aman. Kami sudah berhasil lolos dari ancaman Muhammad. Maka tidak perlu lagi keluar untuk menyelamatkan kami. Itu Abu Sufyan menyarankan begitu, ini udah aman nih. Tapi Abu Jahal ketika baca surat ini, dia beranggapan, udah kepalang basah ini, udah kepalang tanggung, kita udah keluar 1.300 orang, udah keluar, senjata sudah dihunuskan. Nggak mungkin kita akan kembali lagi ke Makkah. Kita akan terus song-song pasukannya Muhammad di Badar. Ya, jadi sebetulnya sudah nggak ada alasan lagi mereka untuk melindungi kafilah dagangnya Abu Sufyan. Rencananya kan mereka keluar hanya untuk melindungi kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, ketika Abu Jahal menetapkan seperti itu, ada 300 orang dari 1.300 orang tadi yang akhirnya mundur. Mereka adalah orang-orang dari kabilah Banu Zuhrah. Mereka mundur, tidak ikut menuju Badar. Dan orang-orang yang mundur ini dihina-hina oleh Abu Jahal, ya, dicaci maki oleh Abu Jahal. Dan Bani Zuhrah ini punya alasan, kita keluar hanya untuk melindungi kafilah dagang kita. Sekarang kafilah dagangnya sudah aman, buat apa lagi kita keluar? Ya. Akhirnya pasukannya Abu Jahal terus berangkat menuju Badar. Jumlahnya sisa berapa? Sisa 1.000 orang. Pasukan kaum muslimin sudah sampai di Badar, dan Rasulullah mendapatkan informasi dari mata-matanya, kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah lolos, dan sekarang ada pasukan dari Makkah yang sudah bergerak menuju Badar. Maka Rasulullah SAW mengajak musyawarah kaum muslimin. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan keluar menuju Badar, tujuannya mencegat kafilah dagang. Sekarang kafilah dagangnya udah lolos. Sekarang ada musuh nih menuju ke arah kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pulang ke Madinah? Dan kalau nanti pasukan kita menyusul kita di Madinah, kita akan perang di dalam kota Madinah. Dan perang dalam kota ini lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa mengatur logistik dengan lebih mudah. Atau kita tetap di Badar, kita song-song musuh itu di luar kota Madinah, kita song-song musuh di Badar. Dua-duanya beralasan. Kalau kembali ke Madinah juga beralasan,
kita sudah gagal mencegat kafilah dagang, dan ini bukan hal yang pertama gagal mencegat kafilah dagang. Di Dzul Usyairah juga gagal, ya. Atau kita tetap bertahan di Badar. Jadi bisa kita perhatikan, ikhwatal iman rahimahullah, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang cerdas. Beliau punya sifat kenabian, fatanah, itu sifatnya Nabi itu fatanah, cerdas. Tapi secerdas-cerdasnya Nabi SAW masih mengamalkan firman Allah Ta'ala, wasyawirhum fil amr, dan ajaklah musyawarah kaum muslimin dalam urusan-urusan mereka. Jadi Nabi nggak otoriter gitu, nggak mentang-mentang paling cerdas, paling hebat, paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah, udah keputusan Nabi aja. Enggak. Nabi ajak musyawarah para sahabat, mendengarkan saran-saran dari para sahabat. Ya, maka para sahabat dalam musyawarah itu lebih banyak yang mengusulkan supaya kita tetap di Badar. Ya, kita song-song musuh di Badar. Ya, maka turunlah ayat Al-Quran. Ya, surat Al-Anfal ayat-ayat pertama itu banyak bercerita tentang perang Badar. Surat Al-Anfal ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain, dan ingatlah ketika Allah janjikan untuk kalian salah satu dari dua kelompok. Salah satu dari dua kelompok. Dua kelompok ini apa? Kelompok Abu Sufyan dan kelompok Abu Jahal. Kelompok Abu Sufyan bawa harta 1000 unta tadi, bawa harta banyak. Kelompoknya Abu Jahal bawa pasukan 1000 orang. Allah janjikan kalian akan menemui salah satu dari dua kelompok itu. Annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dari dua kelompok itu kalian lebih menginginkan bertemu dengan kelompok yang tidak bawa senjata. Lebih ingin ketemu dengan kelompoknya siapa? Abu Sufyan, jelas, ya. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi. Tapi Allah punya keinginan yang lain. Allah ingin agar kalimat hak itu menjadi nyata kebenarannya. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah ingin memotong, memusnahkan orang-orang kafir. Orang beriman cuma pengen ketemu sama kelompok yang tidak bersenjata, tapi Allah inginnya kaum muslimin ketemu dengan yang bersenjata. Liyuhiqqal haqqa, sehingga dalam peperangan itu tetaplah yang hak, wa yubtilal batil, dan batallah yang batil, walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Jadi ini perang nih, perang Badar ini bertemu dengan pasukannya Abu Jahal ini sebetulnya nggak diinginkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah dan kaum muslimin inginnya ya ketemu yang mudah-mudah aja gitu. Dan dalam kehidupan kita mungkin kita juga sering mengalami hal seperti itu, ya. Kita pengennya hidup itu ya lancar-lancar aja, tenang, nyaman, nggak penuh gejolak, nggak penuh cobaan, nggak penuh ujian. Tapi Allah enggak. Allah Ta'ala seringkali ingin kita menghadapi cobaan, kita menghadapi ujian, kita terbentur, akhirnya kita terbentuk jadi manusia yang baik. Kita pengennya sih nggak kebentur-bentur, tapi Allah hadapkan kita dengan ujian supaya apa? Supaya kita menjadi manusia mulia. Manusia yang mulia itu, Pak, manusia yang lulus ujian, ya kan? Kita baru dapat gelar itu S1, S2, S3. Kalau apa? Kalau menempuh ujian. Gak mungkin manusia itu jadi mulia kalau tidak menempuh ujian, gak mungkin, Pak. Ya, kalau gak menempuh penderitaan, gak menempuh kesulitan, gak menempuh kesusahan, tapi yakinlah tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sering merasanya nggak mampu, padahal kita mampu. Para sahabat juga dulu begitu. Ini kayaknya nggak mampu nih ngadepin Abu Jahal nih, kita pengennya ngadepin Abu Sufyan aja. Tapi Allah berkehendak hadapi itu Abu Jahal, dan kalian mampu. Dan kemudian turun ayat-ayat yang lain
yang memberikan semangat kaum muslimin untuk berjihad. Udah hadapan-hadapan sama musuh. Kalau sudah hadapan-hadapan jangan lari. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian nanti bertemu dengan musuh, dengan 1000 pasukannya Abu Jahal tadi, fathbutu, maka teguhkanlah hati kalian. Wadhkurullaha katsira, banyak-banyaklah mengingat nama Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Jadi resep kemenangan itu 2 tadi, sabat dan zikrullah. Teguhkan hati, tabahkan hati, tegarkan hati, dan banyak mengingat Allah. Wa atiullaha wa rasulah, dalam pertempuran nanti taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan banyak berbantah-bantahan. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kalau kalian sering berbantah-bantahan, kalian akan menjadi gentar dan hilanglah kekuatan kalian. Wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kita Pak, kalau baca ayat ma'iyatullah itu harusnya getar Pak hati kita Pak. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah pemilik langit dan bumi, pencipta alam semesta, bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita mampu bersabar, Allah beserta kita. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah beserta orang yang sabar. Maka syarat menang sabar. Dan sabar itu nggak mudah ya. Sabar itu nggak ringan. Kalau sabar mudah, hadiahnya kipas angin Pak. Sabar itu berat. Karena sabar itu berat, pedih, perih, sakit sabar itu Pak. Hadiahnya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala buat orang yang sabar tanpa hitungan. Turun ayat-ayat memberikan semangat. Kemudian di surat Al-Anfal ini juga Allah Ta'ala menjelaskan kondisi orang-orang musyrik. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara, kalian jangan ikuti orang-orang yang telah keluar dari kampung halamannya, dari kota Makkah, batara, dengan angkuh, dengan sombong, wari'a'an nas, dengan pamer kepada manusia, ya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka senantiasa menghalangi orang dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah atas apa yang mereka lakukan senantiasa muhit. Muhit itu apa? Muhit itu biasanya kalau kita baca terjemahannya, muhit itu maha meliputi. Maha meliputi itu apa sih? Saya kadang kalau baca kata muhit dan diterjemahkan maha meliputi, sering saya ubah terjemahannya Pak. Muhit, maha meliputi, kayaknya kurang jos gitu, kurang berasa itu. Muhit itu satu akar kata dengan haid. Haid itu apa? Haid itu dinding Pak. Dinding. Dinding itu apa? Dinding itu sesuatu yang mengepung kita, sesuatu yang mengelilingi kita. Jadi Allah itu muhitun bil kafirin, Allah itu meliputi, ya tadi ya terjemahannya biasanya meliputi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Allah itu mengepung orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak bisa keluar itu dari makar Allah. Nah, itu lebih terasa kan? Allah mengepung orang-orang kafir. Atas semua yang dilakukan oleh orang kafir, Allah tahu, Allah kepung itu. Makar mereka nggak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah. Wa in zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan ingatlah ketika syaitan telah menjadikan indah amal mereka. Orang kafir itu menganggap amal kita ini amal yang bagus, kita ini hebat, kita ini kuat, kita ini pasti menang lawan kaum muslimin. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas, ya. Dan syaitan berkata, la ghaliba lakumul yawma minan nas, enggak ada orang yang bisa mengalahkan kita hari ini. Ini kata setan. Wa inni jarul lakum, dan aku adalah pelindung kalian. Setan itu
ya, berjanji akan melindungi orang-orang kafir. Falamma tara'atil fi'atani naqasa 'ala aqibai. Maka ketika dua pasukan itu sudah saling berhadapan, maka syaitan itu akan balik ke belakang. Wa qala inni bari'um minkum. Syaitan akan berkata, aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawna. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Syaitan itu takut Pak sama Allah. Inni akhafullah. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah maha keras siksanya. Jadi ketika pasukan ini berangkat, setan hembus-hembuskan rasa bangga. Oh, kalian pasti menang, kalian hebat, nggak akan bisa terkalahkan. Setan itu. Ya. Nanti ketika pasukannya sudah berhadapan, setan bilang, saya lihat apa yang tidak kalian lihat. Ya. Setan lihat apa? Setan lihat malaikat turun. Ya. Jadi sesudah nanti Nabi SAW berdoa, nangis sambil berdoa sampai selendang beliau jatuh, sampai pagi beliau berdoa. Lalu tiba-tiba turun hujan dan Nabi sempat tertidur sejenak sesudah turun hujan itu. Ketika Nabi terbangun, Nabi memanggil Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kita pasti menang. Aku melihat Jibril sudah turun sambil memegang kendali kudanya. Jibril turun naik kuda. Kita pasti. Itu dilihat oleh Rasulullah, dilihat sama setan juga, tapi orang-orang kafir gak lihat itu. Ya. Maka kita coba urut apa saja peristiwa-peristiwa yang penting terjadi saat perang Badar ini. Yang pertama tadi ya, musyawarah. Sudah sampai, kemudian Rasulullah musyawarah, kita ini terus perang atau enggak nih? Kafilah dagang udah lolos, kita perang atau enggak? Hasil musyawarah tetap kita di Badar. Sesudah itu Nabi menetapkan posisi pasukan. Yuk kita posisinya ya di bagian atas, bagian Badar. Kemudian ada seorang sahabat namanya Al-Habbar Ibnu Al-Mundhir radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, posisi ini inisiatif pribadi engkau atau bimbingan wahyu, atau ada wahyu dari Allah yang menyuruh kita berada di posisi ini? Kata Rasulullah, tidak ada wahyu dari Allah mengenai posisi ini. Maka Al-Habbar bin Mundhir mengusulkan, kalau tidak ada wahyu mengenai posisi ini, saya mengusulkan kita pindah ya, pasukan mendekat arah sumur ya, maju ke arah sumur Badar, dan sumur-sumur yang ada di belakang pasukan pasukan Makkah itu semuanya kita tutup. Dan kemudian kita membuat telaga di belakang kaum muslimin, sehingga kita tidak akan kekurangan air. Dan kita tempatkan posisi pasukan kita di sebelah timur, sehingga ketika pasukan Mekah menghadapi kita, mereka akan terhalang dengan sinar matahari yang ada di belakang kita. Diusulkan posisinya bagaimana ya oleh Al-Habbar bin Mundhir. Maka Nabi SAW mengambil usulan itu. Ya. Nabi meskipun pemimpin, orang paling hebat, tapi tidak antipati dengan saran kritik, enggak. Tetap menerima saran-saran yang bagus dan diterima. Lalu sesudah itu Nabi SAW mendirikan tenda sebagai pos komando, dan di tenda itulah akhirnya Rasulullah SAW menghabiskan malam sebelum terjadinya perang Badar dengan sholat dan berdoa. Terus berdoa sampai kemudian ridanya, selendangnya jatuh. Dan Abu Bakar berkata, cukup ya Rasulullah. Tapi Rasulullah terus berdoa. Rasulullah berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma inrik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, tampakkanlah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau binasakan hadhil isabah, kumpulan ini, kumpulan kaum muslimin yang jumlahnya cuma 300 ini, kalau kau binasakan kumpulan ini min ahli Islam, la tu'bad fil ard, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Ini doa setengah maksa, Pak.
ya kan? Kalau nggak dimenangkan, engkau nggak akan disembah lagi. Rasulullah terus berdoa seperti itu sampai kemudian akhirnya Allah menurunkan hujan. Kaum muslimin sudah dengar tuh informasi ini, pasukan kafir ini mau datang 1.000 orang, bawa persenjataan lengkap. Persenjataan kaum muslimin cuma seadanya karena niatnya cuma ingin menghadang kafilah dagang. Ini 1.000 pasukan, ya, lengkap akan menghadapi kita. Muncul ketakutan dalam hati kaum muslimin. Lalu Allah turunkan hujan di malam itu. Ya, idh yughashshikumun nu'as. Sesudah hujan, mereka mandi air hujan, kemudian terbitlah rasa kantuk. Idh yughashshikumun nu'as, maka Allah jadikan kalian mengantuk. Amanatan minhu. Yang mengantuk itu adalah bagian dari penentraman hati kalian. Jadi orang yang mudah ngantuk, Pak, itu orang yang hidupnya paling tentram, paling aman. Sekali nempel molor, ya katanya, nempel molor. Orang beriman itu hidupnya paling tentram. Masya Allah. Ya. Sambil duduk aja dengerin khutbah Jumat bisa mendengkur itu, Pak. Bisa. Padahal orang-orang kafir itu, Pak, itu sampai beli pil tidur, sampai beli kasur ratusan juta. Gimana caranya supaya bisa tidur itu? Orang beriman enggak, gampang itu tidur. Tapi pasukan perang Badar dulu sama, nggak bisa tidur malam itu. Ngebayangin apa? Ini pasukan 1.000 orang mau nyerang kita nih. Takut juga mereka. Maka Allah turunkan hujan. Setelah hujan mereka ngantuk. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan. Sesudah tidur ditimpa hujan, maka hilanglah itu bisikan-bisikan syaitan. Wa liyarbita 'ala qulubikum, maka ditaukanlah hati-hati kalian. Wa yutsabbita bihil aqdam, dan diteguhkanlah telapak kaki kalian. Karena pasir, Pak, ditimpa hujan basah, maka pasir itu menjadi keras, ya, menjadi teguh pijakan-pijakan kaum muslimin. Ya, sesudah turun hujan itu, Nabi juga sempat tertidur, dan kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Lihat, Jibril sudah datang." Ya. Pagi harinya bertemulah ini dua pasukan. Ya. Ketika dua pasukan ini bertemu, Allah berikan nikmat berikutnya, yaitu apa? Dalam pandangan orang beriman, pasukannya orang kafir yang jumlahnya 1.000, jumlahnya jadi berkurang. Sampai Abdullah bin Mas'ud nanya kepada temannya, "Kok ini pasukannya sedikit banget sih? Saya lihat ini pasukan cuma 70 orang. Mereka kaum muslimin 300, pasukannya cuma 70 orang. Kata temannya, "Iya, kayaknya nggak nyampe 100. Ini nikmat berikutnya ini. Oleh Allah dijadikan pandangan kaum muslimin itu melihat musuh sedikit. Wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim. Ya. Dan dijadikan di pandangan mereka, pandangan kalian itu mereka jadi sedikit. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Dan ini sering, Pak, nanti dalam beberapa pertempuran juga begitu. Para sahabat ketika melihat musuh itu jadi sedikit, padahal musuh jumlahnya banyak. Supaya apa? Supaya tumbuh keberanian para sahabat untuk menyerang orang-orang kafir. Jumlahnya sedikit, mereka jadi berani. Sebaliknya, sering juga kebalikannya. Orang-orang kafir melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit seakan-akan banyak. Nah, itu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di saya. Dengarkan kata dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, jadi di pagi hari berhadapan-hadapanlah ini kedua pasukan, dan kaum muslimin melihat kedua pasukan itu sedikit, pasukan kafir itu sedikit. Lantas Nabi SAW bertanya, siapa saja yang ada di dalam pasukan orang-orang kafir itu? Maka disebutkan nama-nama pemimpin-pemimpin orang-orang kafir yang hadir ketika itu. Ya. Sini disebutkan. Ya. Ini ada 6 orang yang disebut oleh Nabi SAW namanya secara khusus. Ya, ketika ketika pasukan itu berhadapan. Ya. Sebutkan ada Utbah, ada Syaibah, keduanya adalah putranya Rabi'ah. Ada Abul Bakhtari bin Hisham, ada Hakim bin Hizam, ada Naufal bin Khuwailid, ada Al-Harith bin Amr, ada Tu'aimah bin Adi, ada Nadhr bin Haris, ada Zam'ah bin Al-Aswad, ada Abu Jahal bin Hisham, ada Umayyah bin Khalaf. Ya. Maka dari orang-orang ini ada beberapa yang namanya disebutkan secara khusus Nabi melaknat orang itu, yaitu Utbah, Syaibah, kemudian Nadhr bin Haris, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf. Nabi melaknat secara khusus nama-nama itu. Jadi ini nama-nama yang dilaknat oleh Nabi ini adalah nama-nama yang memang sudah dipastikan mereka akan mati di Badar. Ya, Nabi laknat. Ini nanti ada pelajaran juga, para ulama menyebutkan Nabi itu SAW adalah orang yang paling rahim, paling penyayang. Nabi itu nggak pernah melaknat orang kafir secara ta'yin. Secara ta'yin itu menyebut namanya, nggak pernah. Kecuali beberapa orang ini saja.
Kenapa beberapa orang ini Nabi sebut namanya secara khusus? Ya, kenapa? Karena orang-orang ini sudah sangat keterlaluan permusuhannya terhadap Islam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi dibimbing oleh wahyu, yang wahyu memberitahu kepada Nabi bahwa 6 orang ini pasti mati dalam keadaan kafir, sehingga layak untuk dilaknat. Sedangkan kita, Pak, itu tidak memiliki bimbingan wahyu. Kita nggak tahu akhir hidup dari seorang kafir yang hidup hari ini tuh nanti bagaimana. Sehingga kita nggak boleh melaknat orang kafir dengan menyebut namanya secara khusus. Mentakyin itu namanya takyin ya. Misalnya kita laknat ya, terkutuklah Netanyahu misalnya. Nggak boleh, Pak. Nah, kita nggak tahu akhir hidupnya Netanyahu itu gimana. Bisa jadi nanti Netanyahu masuk Islam, ya kan? Bisa jadi. Maka nggak boleh. Kita nggak diajarkan mentakyin orang kafir, melaknat orang kafir secara takyin menyebut namanya, itu nggak boleh. Kalau Nabi hanya sebut 6 orang tadi, Nabi nggak melaknat orang kafir yang lain, nggak disebut nama-nama yang lain. Hanya disebut 6 orang tadi. Kenapa? Karena 6 orang ini dipastikan mereka mati dalam keadaan kafir, dan betul mereka mati dalam keadaan kafir. Saya ingin ingatkan ini ya, karena kadang-kadang ada kaum muslimin itu yang terlalu bersemangat gitu, terlawan orang kafir sampai kemudian menyebut nama-nama orang kafir itu dan kemudian melaknat mereka. Saya ingat dulu waktu heboh ya di Jakarta itu ada gubernur yang melecehkan Al-Quran dulu ya, nggak perlu disebut namanya ya, sampai akhirnya ada gelombang demo itu 212 itu ya. Itu sampai ada orang yang ya, bikin poster ya, gantung paha oke gitu. Laknat. Wah, nggak boleh, Pak, itu bukan akhlak Islam. Akhirnya yang jelek kan nama umat Islam juga tuh. Setelah demo itu, wah dulu lihat umat Islam itu barbar segala macam. Nggak boleh. Karena kita nggak tahu akhir hidupnya fulan itu gimana, itu kita nggak tahu. Bisa aja dia nanti masuk Islam. Ya, dulu ada orang-orang kafir yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam. Contohnya siapa? Khalid bin Walid. Itu besar betul permusuhannya terhadap Islam. Berapa kali perang Khalid bin Walid itu memimpin pasukan orang-orang kafir mengalahkan kaum muslimin. Khalid bin Walid. Umar bin Khattab, itu besar betul permusuhannya terhadap Islam. Tapi akhir hidupnya kan ternyata mereka mendapatkan hidayah. Jadi nggak boleh kita melaknat secara ta'yin. Nah ini ketika pasukan ini sudah berhadapan-hadapan, Nabi melaknat nama-nama tadi secara ta'yin, dan kemudian Nabi mengambil pasir dan Nabi melemparkan pasir itu ke wajah pasukan musuh. Padahal ini jaraknya jauh, dilempar pasir itu. Dan semua pasukan musuh itu terkena debu yang dilempar oleh Nabi, kelilipan semua matanya. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman dalam surat Al-Anfal, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Dalam perang Badar itu sesungguhnya kalian tidak mengalahkan mereka, tidak membinasakan mereka, tapi Allah lah yang membinasakan mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan pula kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tapi Allah lah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Dan itu semua ya, Allah berikan ya, agar kalian mendapatkan balaan hasanah, kemenangan yang baik. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi saat melempar itu Allah yang melempar sehingga terkena itu ke wajah orang-orang kafir seluruhnya. Kemudian pasukan ini makin lama makin dekat, dan orang-orang kafir melihat kaum muslimin menguasai sumur, menguasai perairan di Badar ya. Telaga-telaga Badar itu dikuasai oleh kaum muslimin. Maka keluarlah ada seorang tokoh kafir yang paling buruk akhlaknya ya. Dia keluar dari barisan pasukan Makkah, namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi ya. Dia keluar dari barisan pasukan Quraisy kemudian berkata, aku bersumpah, aku benar-benar akan ambil air minum dari kolam kalian
dan aku akan hancurkan kolam kalian, atau lebih baik aku mati karenanya. Dia keluar dari barisan pasukannya, dia masuk ke kolam Badar, ke telaga kaum muslimin. Maka sebelum sampai Al-Aswad itu ke telaga Badar, langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Keduanya kemudian berhadap-hadapan, dan Hamzah langsung menyambar kakinya Al-Aswad dengan pedangnya sampai putuslah bagian betisnya. Darahnya muncrat. Al-Aswad jatuh, dia merangkak menuju ke arah kolam hingga tercebur ke dalamnya. Tapi secepat kilat Hamzah menyabet lagi sampai akhirnya ia mati di pinggiran kolam Badar. Ini korban pertama ya dari orang kafir dalam perang Badar ini. Sesudah korban pertama ini jatuh, muncul 3 orang penunggang kuda Quraisy. Ya. Yang satu namanya Utbah bin Rabi'ah, yang kedua namanya Syaibah bin Rabi'ah, dan yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Tiga-tiganya keluar dan menantang mubarazah, menantang perang tanding. Ini tradisi. Ya. Zaman dulu kalau mau ada perang tanding dulu. Prajurit-prajurit pilihan menantang prajurit-prajurit pilihan dari musuh. Ya. Ketika 3 orang ini keluar menantang, maka keluarlah 3 orang dari kaum muslimin yang 3-tiganya adalah orang Ansar. Ya, bukan orang Muhajirin. Yaitu keluarlah Auf bin Al-Harith, Muawidh bin Al-Harith, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Maka Utbah bertanya kepada 3 orang ini, "Siapa kalian?" Kata 3 orang ini, "Kami adalah orang-orang Madinah." Kata 3 orang kafir ini, "Kami gak ada urusan dengan kalian. Kami urusannya dengan orang-orang Mekah." Ya. Maka dia berteriak, "Hai Muhammad, keluarkanlah orang yang terpandang yang berasal dari kaum kalian, yang terpandang berasal dari orang-orang Mekah." Maka Rasulullah memanggil kembali orang-orang Madinah tadi, disuruh kembali masuk ke barisan, dan Rasulullah memanggil 3 orang dari Muhajirin. "Bangunlah wahai Ubaidah bin Ibnul Harith. Bangunlah wahai Hamzah, dan bangunlah engkau wahai Ali bin Abi Thalib." Jadi 3 orang ini berdiri, Ubaidah, Hamzah, dan Ali. Dari 3 orang ini yang paling tua adalah Ubaidah. Ya. Ubaidah kemudian berhadapan dengan Utbah. Hamzah berhadapan dengan Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Ubaidah berhasil dikalahkan oleh Utbah. Berhasil dikalahkan. Ya. Syaibah berhasil dikalahkan oleh Hamzah, dan Al-Walid berhasil dikalahkan oleh Ali. Ketika Ubaidah ibnu Al-Harith ingin dibunuh oleh Utbah, maka Hamzah dan Ali datang membantu Ubaidah dan membunuh Utbah. Ya, jadi 3 orang jagoannya kafir ini berhasil untuk dibunuh. Maka kaum muslimin kemudian bertakbir dan mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Ya. Menyambut kemenangan 3 orang jagoan kaum muslimin. Lalu mulailah ini, pasukan ini makin lama makin berhadap-hadapan. Pasukan kafir makin mendekat, dan Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk tetap di tempatnya, jangan mendekat, biarkan mereka yang mendekat. Sampai akhirnya mereka makin dekat, barulah Nabi SAW berikan aba-aba. Apa aba-abanya Nabi? Nabi bersabda, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Berdirilah kalian seluruhnya, songsonglah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat berdiri tepat di samping Nabi SAW. Namanya Umair bin Hammam Al-Ansari radhiyallahu anhu, orang Madinah. Ini didengar ucapannya Umair ini oleh Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Kata Anas, Umair ketika mendengar Rasulullah bersabda, "Berdiri songsong surga luasnya langit dan bumi," kata Umair apa? "Bakhin, bakhin." Bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin itu cuk 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 gitu kira-kira. Bakhin, bakhin. Maka Nabi bertanya, "Ma yahmiluka an qaulika bakhin, bakhin?" Apa yang kau maksud dengan ucapanmu bakhin, bakhin itu? Kata Umair, "La illa raja'ata an akuna min ahliha." Tidak wahai Rasulullah, kecuali aku berharap aku menjadi salah seorang dari penghuni surga itu.
yang luasnya seluas langit dan bumi. Aku berharap aku menjadi penghuni itu. Maka kemudian kata Rasulullah, wallahi anta min ahliha. Demi Allah, engkau termasuk penghuni surga itu. Kata Anas bin Malik, aku melihat Umair mengambil beberapa butir kurma dari sakunya. Dia makan kurma itu. Kurmanya belum habis, dia keluarkan kurmanya. Dan kemudian berkata, demi Allah, kalau aku harus menunggu kurmaku ini habis untuk menjemput surga, sungguh penantianku ini terlalu lama. Kelamaan kalau nunggu kurma habis. Kenapa makan kurma dulu? Ya supaya kuat, sarapan dulu gitu pagi-pagi. Kurmanya belum habis dikeluarin. Kelamaan itu kalau nunggu kurma habis. Dia maju ke medan tempur, bertempur dengan gagah berani, dan akhirnya Allah anugerahkan. Ini yang namanya apa? Iman kepada akhirat. Ini yang namanya iman pada akhirat. Iman pada akhirat itu begitu, Pak. Mengubah orang yang tadinya penakut menjadi pemberani. Yakin akan adanya surga, membuat orang yang tadinya penakut jadi pemberani. Membuat orang yang tadinya lemah menjadi kuat. Nanti kita akan ketemu lagi di medan perang Uhud itu. Ada seorang sahabat. Uhud ini kan luar biasa ya. Serangan dari kedua belah pihak musuh itu, dari depan dan dari belakang. Akhirnya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah di medan Uhud. Dia bawa bola matanya yang copot. Bola matanya copot kena panah. Dia bawa bola matanya copot. Dia ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, bola mata saya copot. Ya Rasulullah ambil bola mata itu, diletakkan lagi ke kelopak matanya. Nah, kata sahabat Nabi tadi, bola mata saya yang copot itu, yang diletakkan oleh Nabi, menjadi lebih tajam penglihatannya daripada bola mata saya yang sebelah. Gak lama sesudah itu datang sahabat kedua, sama, bawa bola matanya copot. Ya Rasulullah, bola mata saya juga copot. Tapi apa kemudian kata Rasulullah? Wahai saudaraku, jika kau bersabar dengan kebutaanmu, maka bagimu adalah surga. Rasulullah tahu ini orang kedua ini lain kualitas imannya dari orang pertama. Orang kedua ini lebih mampu untuk bersabar. Maka Nabi janjikan, kalau kau bersabar dengan kebutaanmu, bagimu adalah surga. Rasulullah janjikan surga, bukan sembuh. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Dia buang bola matanya, dia injak. Demi Allah, kalau surga yang kau janjikan, saya nggak usah sembuh. Itu iman pada hari akhir, Pak. Membuat orang yang tadinya lemah jadi kuat. Fil jannah, sejenak saja di surga. Jadi sejenak di surga itu kayak lihat surga, sejenak tutup lagi tuh. Sejenak. Orang ini yang dimasukkan ke dalam surga sejenak ini adalah orang yang paling susah hidupnya saat hidup di dunia. Kita sebutkan berbagai macam kesusahan di dunia ada pada orang ini. Yang miskin, banyak utang, jelek, ditolak akhwat, macam-macam lah pokoknya. Berbagai macam kesulitan hidup ada pada orang ini. Sakit-sakitan. Tapi orang ini bersabar, dan kemudian Allah berikan surga kepadanya, dites masuk surga sabaratan sejenak. Nyicipin sejenak. Lantas Allah tanya kepada hamba ini, ya abdi, wahai hambaku, hal marra min syiddatin, apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Apakah engkau pernah merasakan kepahitan hidup? Ini orang puluhan tahun hidup di dunia susah terus, masuk surga sekejap ditanya, pernah ngerasain susah nggak? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Tuhanku, aku nggak pernah merasakan kesusahan. Sebaliknya, Pak, ada orang hidupnya paling senang di dunia. Berbagai macam kesenangan kita sebut yang ada di dunia, orang ini pernah ngerasain. Ya. Jadi masih kecil disayang, muda foya-foya, tua kaya raya, matinya masuk neraka, nggak masuk surga. Ya. Pokoknya dari kecil udah senang lah.
Ternyata dia nggak bersabar, dia nggak bersyukur itu dengan kesenangan di dunia. Akhirnya masuk neraka. Masuk nerakanya berapa lama? Sabghatan lagi. Sejenak dia masuk neraka. Dites gitu, masuk neraka sejenak. Lantas Allah tanya kepada hamba ini, wahai hambaku, pernah nggak kau merasakan kesenangan? Puluhan tahun hidup di dunia senang. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Allah adalah Tuhan kita yang maha adil, maka wajib bagi kita yakin hari akhir itu pasti ada. Kenapa? Apa kaitannya antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir? Apa kaitannya? Di Quran kan itu selalu diulang tuh. Tu'minu billah wa bil yaumil akhir. Tu'minu billah wa bil yaumil akhir. Iman pada Allah selalu dikaitkan dengan iman hari akhir. Kenapa? Karena kalau Allah itu maha adil, tidak akan mungkin keadilan Allah itu tegak di dunia. Nggak mungkin keadilan Allah itu tegak di dunia. Di dunia ini ada nggak yang namanya keadilan? Nggak ada, Pak. Betapa banyak orang tidak salah dihukum di dunia. Berapa banyak juga orang yang salah sudah korupsi nggak dihukum di dunia. Nggak ada keadilan di dunia itu. Kita nggak akan temukan keadilan sejati di dunia. Karenanya harus ada hari akhir. Supaya apa? Supaya keadilan Allah itu tegak. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini konsekuensi logis. Kalau kita yakin Allah itu Rabb kita yang maha adil, harus ada yang namanya hari akhir. Ya. Kita lanjut sedikit. Kemudian di perang Badar ini juga tadi turun malaikat. Aku pernah mengejar seorang musuh. Tiba-tiba ada orang berteriak dari belakangku, tundukkan kepala. Maka aku menunduk kepala. Lalu aku mendengar ada suara cemeti keras di atas kepalaku, cetar. Dan tiba-tiba aku melihat musuh di hadapanku, badannya terbelah dua. Maka aku yakin itu malaikat. Jadi nggak melihat malaikatnya seperti apa, tapi melihat efeknya itu. Hancur itu musuh. Lalu ada seorang sahabat Nabi, namanya Ukasyah. Ukasyah ini berperang dengan sangat berani, sampai-sampai pedangnya patah. Lalu Nabi SAW mengambil pedangnya Ukasyah, mengganti pedangnya Ukasyah itu dengan akar kayu. Ukasyah pakai kayu. Lalu Ukasyah menggunakan kayu itu sebagai pedang, dan kayu ini tidak patah-patah. Ukasyah berhasil menebas kepala musuh dengan kayu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Pedang dari akar kayu ini nanti disebut sebagai pedang al-aun. Dipegang terus oleh Ukasyah sampai beliau wafat. Di perang Badar ini juga terjadi pembuktian iman dan loyalitas. Seorang ayah berhadapan dengan anaknya sendiri di perang Badar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhadapan dengan anaknya yang masih kafir di perang Badar, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Berhadapan. Abu Bakar kejar itu anaknya, dan anaknya juga kejar bapaknya. Umar bin Khattab berhadapan dengan pamannya langsung nanti di perang Badar. Para sahabat itu berhadapan-hadapan, ini masih keluarga, mereka berhadapan-hadapan. Maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat Al-Quran yang membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi. La tajiduna qauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kalian gak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Meskipun orang kafir itu adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, gak ada kasih sayang dengan orang-orang kafir. Orang-orang seperti ini, inilah ulaika katabal ladina fi qulubihimul iman. Orang-orang yang sudah ditetapkan dalam hati mereka keimanan. Sampai akhirnya puncak dari perang Badar ini, pemimpin pasukan orang kafir namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini Nabi pernah gelari Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat Islam ini Abu Jahal. Dialah pemimpin orang kafir di perang Badar. Akhirnya Abu Jahal terbunuh. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Apakah sahabat besar seperti Hamzah, Umar, Abu Bakar, Ali? Bukan. Yang membunuh Hamzah adalah dua orang anak remaja
umurnya masih 14 dan 15 tahun. Bagaimana terbunuhnya Hamzah? Insya Allah kita bahas pada pekan depan. Insya Allah. Ya, nanti kita akan bahas terbunuhnya Abu Jahal di perang Badar, dan ini akan mengakhiri ya perang Badar karena panglimanya udah mati. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Kita cukupkan. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.